Perkenalkan, saya Asri Andarini Durlita, MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Perkuliahan yang akan saya lakukan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah DREP. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Tata Busana semester 2 dengan kode mata kuliah BUS 60214 yang berbobot 2 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan bersifat praktek yang bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis pembuatan pola dan busana langsung di atas manekin secara 3 dimensi. Mata kuliah ini membahas pembuatan pola dasar badan dan pemindahan kuknap. Yang kedua, pembuatan pola bagian-bagian busana. Yang ketiga, pola dasar rok serta macam-macam rok. Yang keempat, teknik molase. Dan yang kelima, teknik busana lilit pada manekin maupun peragawati. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan, yakni CPL 1, CPL 3, CPL 6, dan CPL 7. CPL tersebut telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu ada CPMK 1, mampu menunjukkan etika akademik, tanggung jawab dan kemandirian dalam proses pembelajaran dan praktik draping. CPMK 2, mampu memahami konsep dan menerapkan teknik draping untuk menghasilkan pola dan bentuk busana secara 3 dimensi. CPMK 3, mampu bekerja secara mandiri maupun tim dalam menyampaikan ide atau desain secara lisan dan visual dengan baik. CPMK 4, mampu menghasilkan busana dan berbasis draping yang kreatif, inovatif, estetis, dan ergonomis. Terdapat 3 komponen dalam proses pembelajaran ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning UNY yaitu DESMA. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa e-modul, bahan ajar interaktif, video, serta presentasi. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian kognitif dan partisipatif. Aspek pertama adalah penilaian kognitif dengan total bobot 50%. Penilaian ini terdiri atas kehadiran sebesar 5%, tugas dengan bobot 15%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 15%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 15%. Aspek kedua adalah penilaian partisipatif dengan total bobot 50%. Penilaian ini difokuskan pada studi kasus yang memiliki bobot 50%. Pembelajaran ini menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, praktek terbimbing, dan praktek mandiri. Referensi pembelajaran yang saya gunakan ada yang berupa buku referensi serta artikel jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik,
Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah draping dengan materi pada pertemuan keempat, yakni pembuatan pola dasar badan dengan teknik draping. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dicukupkan. Kita presensi dulu ya, seperti biasa. Silakan buka handphonenya. Saya akan setting di sini. Masuk si akad. Untuk tokennya B1234. Silakan dimasukkan. Sudah ya? Baik. Hari ini kita belajar terkait draping. Ya. Hari ini adalah pertemuan keempat kita. Ada yang ingat materi kita minggu lalu apa? Ya, silakan. Tentang pembuatan body line. Oke, pembuatan body line. Body line itu fungsinya untuk apa ya? Silakan. Sebagai pakai untuk anak-anak pada desam. Iya, betul. Jadi yang disampaikan Mbak Rosa itu betul ya, bahwa body line itu sebagai patokan untuk tubuh. Jadi ketika kita nanti akan membuat pola di dress form, kita jadi tahu letak bagian lingkar badannya sebelah mana, lingkar pinggangnya sebelah mana, kemudian kuknat pinggang, kuknat bahu sebelah mana. Jadi jika kita akan membuat pola teknik draping, ya, pembuatan body line itu sangat penting, wajib hukumnya harus ada itu dulu, baru kita bisa membuat pola teknik draping. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membuat pola dasar badan dengan teknik draping. Jadi setelah membuat garis-garisnya, sekarang buat polanya, pola dasar badannya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan etika, akademik, tanggung jawab, kemandirian dalam proses pembelajaran dan praktik draping. Yang kedua, mampu memahami konsep dan menerapkan draping untuk menghasilkan pola dan bentuk busana secara 3 dimensi. Nah, ini yang membedakan ya, pola sistem konstruksi yang dibuat secara 2 dimensi dan pola dengan sistem draping dengan 3 dimensi. Yang ketiga, mampu bekerja secara mandiri maupun tim dalam menyampaikan ide atau desain secara lisan dan visual dengan baik. Yang terakhir, mampu menghasilkan busana berbasis draping yang kreatif, inovatif, estetis, dan ergonomis. Jadi ini adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah draping. Nah, untuk tujuan pembelajaran di hari ini, itu kan kita akan membuat pola dasar. Nah, sebelum membuat pola dasar, Anda diharapkan mampu memperkirakan kebutuhan kain untuk draping, membuat pola dasar badan, baik itu untuk depan dan belakang, dan memperbaiki garis-garis pola. Ini adalah pola yang nanti Anda akan buat ya, pola dasar badan depan dan pola dasar badan belakang. Nanti dari pola dasar badan ini akan atau bisa diubah menjadi pola-pola sesuai dengan model yang diinginkan. Sebelum membuat pola, ada bahan yang harus disiapkan. Ya, di sini kita menggunakan kertas tela. Ini dress form yang sudah diberi body line. Nah, Anda ukur untuk memperkirakan bahannya dari bahu melalui puncak dada sampai pinggang, diukur berapa, kemudian ditambah 10 cm. Ya, itu untuk panjangnya. Untuk lebarnya juga sama, diukur dari yang paling besar. Paling besar di bagian mana? Lingkar dada. Betul.
Nah, ini nanti bahannya Anda lipat dulu 2,5 cm kurang lebih. Yang pertama adalah menyematkan bahan pas di bagian tengah muka, ya, seperti ini. Kenapa harus di tengah muka? Kalau ada keseimbangan yang tetap terjadi di pola tersebut. Ya, betul. Jadi kenapa harus di tengah muka? Agar keseimbangannya tetap terjaga. Jadi untuk membuat pola dasar drawing ini kita buatnya setengah-setengah ya. Jadi setengah depan, nanti setengah belakang. Karena pembuatan polanya setengah terlebih dahulu, maka otomatis penempatan kainnya atau bahannya itu harus tepat di tengah-tengah. Biar nanti ketika dijadikan atau diaplikasikan ke busana, itu dia jadi lebih simetris. Jadi ikuti garis yang sudah ada di dress form. Kita sematkan bagian tengah, mulai dari dada, dari pinggang. Ya. Jadi kita sematkan terlebih dahulu full ya, bagian tengah muka. Kemudian, nah, ini sudah ya, pertama. Nah, setelah bagian tengah mukanya selesai dari bagian leher sampai pinggang, kita ratakan ke samping. Kita ratakan bahannya ke samping, semat terlebih dahulu di bagian paling besar, yaitu di bagian mana? Ya, atau bagian garis lingkar badan. Itu. Kemudian ya, setelah semuanya tersemat di bagian sisi sampai pinggang, agar dibentuknya bisa lebih mudah, di bagian pinggang kita bisa gunting terlebih dahulu ya, biar nanti puknatnya bisa dibentuk lebih bagus. Ini biar puknatnya ini bisa terbentuk dengan baik, tidak ada kerutan, maka ini bisa digunting cepris terlebih dahulu sampai batas garis lingkar pinggang. Cara menentukan puknat bagaimana posisinya? Ada tahu? Ada masalah sebelah sisi. Ya, sebelah sisi, sebelah mananya? Jadi kurang lebih 1/10 ya dari pinggir dari sisi. Atau sesuaikan dengan letak payudaranya. Ini kalau sudah bagian pinggang, kemudian ini kan harus rata ya ketika membuat pola, tidak boleh ada kerutan ataupun sisa bahan. Jadi yang bagian atas ini kan ada sisa. Ini dibentuk puknat juga, puknat bahu.
juga ya meletakkan atau membentuk pukna agar lebih cantik. Ini di setengah panjang banget posisi. Sama-sama seperti ini bisa dirapikan. Besar kangkungnya berapa? 1,5 ya. 1,5 sampai 2 cm. Ini bagian lehernya juga dirapikan. Ya, ini pola depan pengintegrasi. Kira-kira sudah selesai belum? Belum ya. Setelah ini adalah apa? Membuat garis. Ya. Setelah polanya terpasang tadi ya, simpelnya sudah, kita beri tanda atau beri garis di pas garis pinggang, ya, mengikuti garis body line, kemudian di garis sisi, garis kerung lengan, kemudian garis bahu, garis leher. Puknatnya jangan lupa di garis juga ya, agar nanti terlihat lipatannya sebelah kanan. Ini adalah pola badan atas teknik wrapping. Ini nanti tinggal Anda angkat saja, buka, kemudian nanti diperbaiki garis-garisnya. Kemudian untuk yang belakang nanti caranya sama ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Belakang ya. Jadi nanti Anda mulai dari tengah belakang terlebih dahulu, kemudian ke sisi yang paling besar diratakan. Kalau ada kelebihan ditambahkan kampung ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan setiap ukuran tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Apakah ukuran puknatnya itu di setiap orang itu disesuaikan sama dengan suaminya saja atau? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya Mbak Amelia ya. Oke. Jadi untuk menentukan puknat ini tentu akan berbeda ya antara satu tubuh dengan tubuh yang lain. Nanti itu tergantung dengan postur tubuhnya. Ada yang puknatnya itu akan lebih panjang. Kalau dia memang tubuhnya itu jenjang, ada yang dia lebih pendek ukuran panjang puknatnya, tergantung nanti bentuk tubuh. Lebarnya juga sama, ya. Semakin banyak perbedaan antara lingkar badan dan lingkar pinggang, maka akan semakin besar puknat yang dihasilkan. Ya. Nanti kalau misalnya puknatnya terlalu besar, itu nanti bisa dibagi puknatnya, tidak hanya di pinggang saja. Misalnya mau dijadikan dua, itu bisa dua di pinggang satu, di sisi satu, atau di kerung tengah, atau di mana itu boleh. Ya, jadi itu akan berbeda. Jadi Anda nanti harus sambil mengamati kalau Anda membuatkan busana untuk seseorang, dicek nih kira-kira postur tubuhnya itu seperti apa. Nah itu Anda harus pintar-pintar menyesuaikan. Ya. Gimana? Sudah bisa dipahami Mbak? Sudah itu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Sudah paham semua ya? Nah, jadi nanti setelah pola depan dan pola belakangnya itu selesai, Anda buka polanya, nanti hasilnya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian garis-garis yang tadi sudah Anda buat itu diperbaiki menggunakan penggaris
Kemudian nanti garis-garisnya itu dibuat lebih simetris lagi agar nanti busana yang dihasilkan lebih bagus, tidak miring-miring seperti ini. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Bisa langsung praktek? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang silahkan Anda ambil dress formnya masing-masing, kemudian mulai untuk membuat pola dasar badan atas, depan, dan belakang. Ambil, silahkan. Mana bisa Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Misal kita cuma punya satu ukuran. Kalau kemudian kita mau membuat untuk orang lain yang ukurannya berbeda, itu kira-kira gimana? Ya. Jadi kalau Anda dress formnya hanya punya satu, ya, gimana caranya agar Anda bisa membuatkan pola untuk ukuran yang lain? Ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa pakai teknik rekonstruksi dress form. Jadi dress formnya ini Anda ubah ukurannya dengan ditambal, misalnya gitu ya, pakai dakron seperti itu. Tapi kelemahannya kalau pakai rekonstruksi dress form itu dia tidak bisa membuat ukuran yang lebih kecil dari dress form, bisanya yang lebih besar. Nah, cara kedua yang lebih efektif gitu ya, Anda bisa pakai teknik grading. Jadi nanti ketika ini sudah selesai, Anda angkatkan, kemudian perbaiki garisnya, nah itu disesuaikan lagi ukurannya. Ya, Terima kasih, Ibu. iya. Oke, ini sepertinya sudah selesai semua ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai semua, kita akan bahas satu-satu hasil pekerjaan. Nah, sekarang silakan dress formnya bisa dipinggirkan dulu, kemudian nanti Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sudah selesai ya membuat polanya. Nah, saya ingin memanggil perwakilan dua mahasiswa saja ya untuk dibawa tugasnya ke depan. Kemudian kita analisis bersama hasil pola dasar badan atas yang dibuat oleh teman Anda. Ya, oke. Saya mau panggil Mbak Nur Farihah. Ya, silakan dibawa hasilnya ke depan. Oke. Yes. Oke. Ini adalah pola yang sudah dibuat oleh Mbak Farihah ya. Menurut teman-teman semua, bagaimana hasil pola yang sudah dibuat? Ada yang kurang tepat atau sudah oke? Menurut Anda? Ya? Puknatnya kenapa? Formatnya ini Miring. Harusnya di mana puknatnya? lurus. Lurus. Coba Mbak Farihah diperbaiki ya puknatnya. Ya. Jadi untuk membentuk puknat itu mengarah ke puncak dada. Ya. Kalau untuk teknik draping ini harus press bagian bahannya, jangan ada yang berkelum ke arah puncak dada dan posisinya kurang lebih 1/10 lingkar pinggang dari bagian sisi atau pertengahan saja. Ya. Ya, betul. Ya. Kemudian ada yang perlu diingat ketika nanti sudah diangkat polanya, kalau ada puknatnya itu yang pas di puncak dada, itu nanti mohon diturunkan kurang lebih berapa? 2 cm ya. Jadi puknat itu jangan pas di jangan pas di puncak dada ya. Biar apa? Harus diturunkan biar apa?
Lainnya tidak tertarik? Ada lagi yang lain? Enggak banget. Biar tidak mengerucut atau agar bisa mewadahi pariwisata. Ya, ini sudah betul ya Mbak Fariha. Oke, selanjutnya siapa? Punya Mbak Dinda. Silakan di bawah ke depan. Nah, menurut teman-teman, hasil pola dari Mbak Dinda ini sudah betul atau belum? Sudah. Dilihat dari tengah muka lurus tidak? Lurus. Puknatnya? Lurus. Ya, ini sudah. Jadi ini sudah baik ya, sudah bisa digunakan. Ya. Terima kasih Mbak. Oke. Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah ya. Jadi kesimpulan untuk mata kuliah ini, ada yang bisa membantu menyimpulkan? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu penelitian, ketepatan, dan ketekunan dalam setiap tahap proses menjadi kunci untuk menghasilkan pola dasar yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan bentuk tubuh. Ya, terima kasih Mbak Hoirina ya. Jadi kesimpulannya bahwa pembuatan pola draping ini membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan ketekunan untuk menghasilkan pola yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan bentuk tubuh. Ya. Nah, pola draping ini nanti Anda bisa aplikasikan pada busana pesta ya. Jadi kan busana pesta itu biasanya busananya fit ya. Nah, kalau pakai teknik draping itu akan lebih mudah untuk membentuk sesuai model yang diinginkan. Nah, ini untuk materi minggu depan. Setelah Anda membuat pola dasar badan, minggu depan kita akan membuat macam-macam pola kerah ya, dan macam-macam pola lengan dengan teknik draping. Nah, karena tadi saya sudah memberikan modul dan bahan ajar interaktif, silakan Anda akses terlebih dahulu agar minggu depan Anda ada referensi gitu loh, tidak bingung ya mau belajar apa. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa dipersilakan. Dicukupkan. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam mata kuliah ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah draping pada program studi S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.